Halo teman-teman, perkenalkan saya Mayang Dwi Fatima, mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk. Program studi akuntansi ingin mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen bab 5, yaitu Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Jadi dalam proses manajemen aplikasi sistem informasi ini akan meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan yang tidak terstruktur dan meningkatkan berbagai peran manajerial. Jadi dalam bab ini kita setidaknya bisa memahami 3 poin, yaitu apa yang dikerjakan manajer, bagaimana manajer menyelesaikan pekerjaan, apa yang diputuskan oleh manajer. Yang pertama yang kita akan bahas adalah apa yang dikerjakan oleh manajer. Jadi menurut observasi terdapat 3 perspektif, yaitu perspektif teknikal rasional yang menekankan kejelasan tentang tugas yang dapat dikerjakan, pengorganisasian tugas-tugas ke dalam pekerjaan, dan pekerjaan ke dalam sistem produksi. Kemudian yang kedua adalah perspektif behavioral yang menekankan pada kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah perspektif kognitif yang menekankan pada peran pengetahuan dan pemahaman dan pengetahuan manajerial. Yang pertama akan kita bahas adalah perspektif teknikal rasional. Menurut perspektif ini, peran manajer adalah mendesain mekanisme yang lebih sempurna dengan mempelajari bagian-bagian seperti pekerjaan, tugas-tugas, orang dan mesin, dan melakukan perancangan kembali atas bagian-bagian yang membangun administrasi yang efektif yang dapat secara dekat memonitor keseluruhan operasi. Perspektif teknikal rasional ini memiliki 2 variasi, yaitu manajemen ilmiah yang menekankan pada factory settingan dan administratif birokratik yang memfokuskan pada administrasi karyawan dalam organisasi. Kemudian fungsi manajer ada 5, yaitu planning. Planning merupakan proses perencanaan, bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian organizing, yaitu mencakup proses pengalokasian sumber daya dan pengaturan kegiatan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian coordinating, yaitu proses pengarahan yang digunakan sebagai arahan sumber daya manusia atau SDM, pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian deciding, yaitu memutuskan sesuatu, dan controlling, yaitu aktivitas memantau, membuktikan, dan memastikan semua kegiatan yang sudah dilewati fungsi manajemen lain. Kemudian yang kedua adalah peran perspektif keperilakuan atau behavioral. Menurut perspektif ini, peran manajer adalah untuk membantu organisasi untuk terus survive dengan secara terus-menerus melakukan desain ulang sehingga organisasi dapat secara tepat melakukan adaptasi dengan lingkungan. Dalam perspektif ini terdapat 2 kelompok pemikir, yaitu kelompok human relation yang menekankan pada kebutuhan-kebutuhan psikologis dan psikologi sosial dari para karyawan. Kemudian kelompok sistem struktural yang memfokuskan pada struktur organisasi dan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, dalam perspektif behavioral atau perilaku actual manager tampak kurang sistematik, kurang formal, kurang reflektif, lebih reaktif, kurang terorganisasi secara baik. Menurut Mansberg, perilaku manajerial yang senyatanya menunjukkan kontradiktif dengan deskripsi klasik ini. Berdasarkan hasil studinya, yaitu para periset modern menekankan bahwa kinerja manajer berkaitan erat dengan pekerjaan dengan tingkat intensitas yang tinggi. Aktivitas manajerial terfragmentasi dan sangat umum. Manajer menyukai spekulasi, bisik-bisik, gosip, dan mereka menyukai informasi terkini, up to date, dan tidak pasti. Manajer mempertahankan berbagai jaringan dan jaringan kompleks yang berfungsi sebagai sistem informasi informal.
Kemudian manajer lebih menyukai komunikasi verbal daripada komunikasi tertulis karena mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan memberikan respon yang lebih cepat. Peran manajerial dalam perspektif behavioral ini menurut Mansberg yaitu peran interpersonal. Manajer bertindak sebagai figurehead bagi organisasi, manajer bertindak sebagai leader, manajer bertindak sebagai penghubung antara berbagai label organisasi. Kemudian ada peran informasional juga, manajer bertindak sebagai pusat syaraf bagi organisasi dan penyebar dan juru bicara bagi organisasi. Kemudian ada peran decisional, yaitu manajer sebagai pembuat keputusan, manajer bertindak sebagai entrepreneur, manajer bertindak sebagai mediator antara kelompok yang berkonflik dalam organisasi. Kemudian ada perspektif yang ketiga yaitu cognitive perspektif. Nah, dalam perspektif ini peran manajer adalah menggunakan kemampuannya sehingga secara tepat mendefinisikan situasi sehingga dapat memberikan reaksi atau menentukan masalah dan membuat solusinya, dan membangun infrastruktur organisasi untuk memproses informasi dan knowledge. Dalam kognitif perspektif ini terdapat dua kelompok pemikir, yaitu kelompok managerial sense making yang menekankan pada peran kunci manajer dalam menangkap dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa lingkungan, memahami dan mengkonsepkan masalah yang dihadapi organisasi, mendefinisikan sejumlah solusi dan membuat keputusan berkaitan dengan solusi yang harus dibuat. Kemudian ada kelompok dengan pandangan knowledge based. Ini menekankan kepada pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan knowledge dan informasi. Dalam kelompok managerial sense making ini, manajer sebagai kelompok pemikir sense makers. Managers membuat knowledge structure atau struktur pengetahuan. Manajer adalah problem solver dan decision makers, pemecah masalah dan pengambil keputusan. Manajer adalah pemproses informasi. Peran pokok manajemen adalah memproses informasi dari lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Manajer menciptakan struktur pemrosesan informasi, program, dan rutin yang secara cepat dapat membaca lingkungan eksternal dan internal dalam kaitannya dengan struktur pengetahuan manajer. Nah, pandangan knowledge base ini memiliki asumsi dasar yaitu bahwa kesuksesan organisasi, survival, dan efisiensi tergantung pada kemampuan organisasi dalam mengumpulkan, membuat, memperbaiki, dan menyebarkan pengetahuan yang biasanya digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Asumsi kuncinya adalah pengetahuan adalah pusat dari aset yang produktif dan strategis dalam sebuah perusahaan. Pengetahuan adalah konsep yang kompleks dan termasuk di dalamnya adalah informasi, hubungan sosial, know-how personal, dan keterampilan. Kemudian pengetahuan dapat berupa sesuatu yang eksplisit dan tacit, sesuatu yang tidak tampak. Organisasi dan orang-orang di dalamnya dapat mempelajari sehingga mereka merubah perilaku dengan dasar informasi baru atau knowledge. Semua kapital fisik adalah contoh dari pengetahuan. Fungsi perusahaan adalah menciptakan nilai bertahan dan efisiensi melalui integrasi pengetahuan khusus. Strategi perusahaan adalah mengembangkan keahlian khusus atau core competence, sehingga perusahaan lain tidak dapat mengkopi dan memasarkan secara mudah. Kemudian, poin yang kedua, bagaimana manajer menyelesaikan pekerjaannya. Nah, menurut Kotter, manajer yang efektif terkait dengan 3 aktivitas penting, yaitu general manager yang menghabiskan waktunya untuk memantapkan agenda personal dan goals, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Manajer yang efektif menggunakan waktunya untuk membangun jaringan interpersonal, menyusun orang-orang pada semua level organisasi. Kotter juga menemukan bahwa manajer menggunakan jaringannya untuk melakukan agenda personalnya. Kemudian kita ke poin yang ketiga, yaitu apa yang diputuskan oleh manajer. Nah, Edward Broad
berargumen bahwa manajer yang baik tidak membuat kebijakan tentang keputusan, tetapi memberi arah dari kebijakannya sehingga menjadi terampil dalam mengembangkan setiap kesempatan. Manajer yang baik juga sering membuat pernyataan yang tepat atas kebijakan, tetapi jarang untuk membuat solusi total atau program-program untuk masalah-masalah yang bersifat khusus. Nah, menurut Edward Warp ini juga manajer yang sukses menggunakan waktu dan energinya untuk terlibat dalam masalah-masalah dan keputusan-keputusan operasional yang selalu termonitor secara baik. Kemudian manajer memfokuskan waktu dan energinya pada masalah-masalah yang menjadi bagian kecil dari organisasi yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkat kesuksesannya. Manajer sensitif terhadap struktur kekuasaan atau power structure organisasi karena usulan-usulan apapun mensyaratkan dukungan dari beberapa unit organisasi. Manajer mencoba untuk menerapkan rencana-rencana dalam satuan waktu tanpa menggambarkan perhatiannya secara eksplisit dan desain yang komprehensif. Dalam memahami pengambilan keputusan ini, ada tingkatan pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan strategik yang menentukan objektif researchers dan kebijakan organisasi. Kemudian pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen concern, yaitu bagaimana efisiensi dan keefektifan penggunaan sumber daya atau researchers dan seberapa bagus kinerja operasi setiap unit. Kemudian ada pengambilan keputusan untuk operational control, evaluasi ide-ide baru untuk produk dan jasa, cara-cara mendistribusikan informasi ke seluruh organisasi. Kemudian ada pengambilan keputusan tingkat knowledge, yang menentukan bagaimana membuat tugas-tugas spesifik sebagai upaya pelaksanaan keputusan strategis dan manajemen tingkat menengah. Kemudian yaitu ada keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur ini keputusan yang dibuat secara berulang rutin dan dengan prosedur yang pasti. Kemudian keputusan yang tidak terstruktur ini keputusan yang dibuat pengambil keputusan melalui judgement, evaluasi, dan menentukan masalah. Kemudian tipe keputusan dan sistem. Yang pertama, pembuatan keputusan dalam kondisi kepastian atau certainly, yaitu manajer dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan diukur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan keputusan dengan kondisi resiko atau risk, yaitu manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Yang ketiga adalah pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty, yaitu manajer tidak dapat mengetahui probabilitas mengenai tingkat keberhasilannya, sehingga pada umumnya pembuatan keputusan ini bersangkutan dengan pembuatan keputusan kritis. Kemudian tahap-tahap pengambilan keputusan. Ini ada tahap pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah tahap implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan.
Kemudian model pembuatan keputusan. Ini ada model rasional, 2 bounded rationality dan satisfying, 3 tipe psikologis. Nah, model rasional ini bekerjanya adalah setiap individu pada dasarnya mempunyai tujuan dan pengorbanan, utilitas, atau preferensi sehingga memungkinkan seseorang untuk membuat jenjang prioritas terhadap semua alternatif tindakan dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua adalah bounded rationality dan satisfying. Simon berargumen bahwa manusia akan memilih alternatif pertama yang mungkin dan mendorongnya untuk meraih suatu tujuan utama secara memuaskan atau satisfying. Kemudian yang ketiga adalah tipe psikologis. Para psikolog menemukan manusia berbeda dalam hal memaksimalkan nilai dan kerangka referensi atau frame of reference yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan informasi dan membuat pilihan. Berdasarkan tipe ini terdapat 3 macam pengambil keputusan, yaitu cognitive style, systematic decision maker, cognitive style. Organisasioma pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu dari pelaku rasional, rasionalitas yang komprehensif. Pola inferensinya, organisasi menetapkan tujuan-tujuannya, menguji semua alternatif dan konsekuensi, kemudian memilih kebijakan yang memaksimalkan tujuan atau fungsi preferensi. Yang kedua adalah birokratik, yaitu output organisasional standard operating procedures atau SOP dengan tujuan ditetapkannya dengan memperhitungkan keterbatasan resources. Standard operating procedures digabungkan dalam program, kemudian program dipecah dalam repertoires yang selanjutnya menentukan polisi yang akan dipilih. Tujuan pokok organisasi adalah survive. Mengurangi ketidakpastian adalah prinsip tujuan. Polisi dipilih yang inkremental, berbeda dengan masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah politik, political outcome. Pola inferensinya, keputusan organisasi berasal dari kompetisi politik. Pemain kunci terlibat dalam permainan pengaruh, bargaining, dan power. Outcome organisasi ditentukan beliefs dan goals dari para pemain. Keterampilan mereka di dalam keterbatasan pada atensi dan power. Kemudian yang keempat adalah Goodback Can. Tidak adaptif terhadap program-program organisasi. Pola inferensinya, kebanyakan organisasi adalah tidak adaptif, temporer, dan hilang di telan waktu. Keputusan-keputusan organisasi hasil dari interaksi antara sejumlah masalah, tindakan potensial, partisipal, dan peluang. Demikian video presentasi ini saya sampaikan. Semoga dapat teman-teman pahami dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.